Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam materi pada hari ini adalah di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terutama pada materi kali ini kita akan membahas tentang tantangan globalisasi, peran negara dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. Nah, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu negara. Itu menurut Bapak Agus dalam bukunya atau dalam pendapatnya, dan juga nilai-nilai yang dijadikan ideologi itu adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman yang berisikan nilai-nilai yang baik dan diyakini mengantarkan bangsa yang memiliki peradaban yang membanggakan. Nah, sekaligus membawa ke kehidupan yang ideal dan yang dicita-citakan. Nah, dalam berbagai dimensi, terutama dalam dimensi kehidupan kita, meliputi apa? Meliputi cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ideologi memainkan peran sentral yang dibentuk sebagai kerangka. Nah, jadi dibentuk sebagai suatu kerangka kerja yang bermental untuk mendominasi pemikiran, lingkungan atau sosial dan masyarakat. Nah, itu menurut Subaroyun. Itu adalah Bapak Subaroyun itu adalah seorang ahli dalam bidangnya, itu menjelaskan tentang peran dari ideologi tersebut. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada satu video yang harus kita saksikan. Mau berhenti sekolah, tonton video ini dulu. So right now I'm 16 in high school and I want to be an entrepreneur, just like using all that. Gary Vee. So what advice would you give me? Like, do you reckon like completely disregard school and focus all on entrepreneurship? Yes. Or, yep. I would, if you think you're an entrepreneur, you need to find out, and I don't think 16 is too young to know this. You need to really ask yourself if you're trying to force yourself to be an entrepreneur because it's cool, or if it's who you actually are. Yeah. Wanting something versus being capable of it are two very different things. If you truly are an entrepreneur, yes, I think you can punt school. Yeah. If you're doing it because it's the thing now, then you're going to be vulnerable. Yeah. A lot of kids are like, yo, I'm going to do this. I'm like, cool. Are you good at selling stuff? Do you have a good idea? Are you willing to put in the work ethic? A lot of kids that suck at school look at entrepreneurship as the vacation. Entrepreneurship is way fucking harder than school. Are you good at selling shit? Yeah, right now I have like Instagram account, I have like 80,000 followers. I upload like music and. Do you make money, bro? Yeah. How much? So I've done about 4,000 in the past 3 months, just from like shout outs. Good start. Yeah. Quit school. Yeah. Thanks. You got it. Nah, jadi berpikirlah kalau kita sudah membaca buku, membaca referensi tentang ingin berhenti kuliah deh, kalau contohkan. Nah, lihat dulu nih, kitanya bagaimana dalam diri kita. Apakah punya jiwa entrepreneur? Bakal dalam Islam, apakah hasab kita tuh, keturunan kita tuh seorang pekerja kantoran atau pengusaha? Nah, kalau pengusaha, tentu bisa jadi pengusaha karena hasab seperti itu dengan usaha dan ikhtiarnya. Tapi kalau misalnya dia pegawai kantoran atau apa, itu tidak jauh hasabnya karena ada nasab, ada hasab, ya kan? Nah, kalau nasab itu keturunan dari lahirnya, dari turun-temurunnya. Tapi kalau hasab itu skill yang dibawa oleh keluarganya. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit tentang berpikir 2 kali sebelum berhenti kuliah atau melanjutkan studinya. Nah, seperti itu. Dan kalau menurut saya, karena saya adalah orang hukum, saya melihat hukum itu bagi saya pribadi, kenapa saya di dunia hukum bisnis atau hukum pidana atau hukum yang lainnya, karena itu seni. Seni bagaimana, Pak?
ini adalah kemampuan hasil pembelajaran kita memiliki kemampuan sehingga saya bisa melihat seseorang itu dari perilakunya hanya dengan mempelajari hukum. Contohnya apa? Contohnya ketika ada razia besar-besaran, razia zebra gitu kan, oleh polisi Republik Indonesia, tentu dia dijelaskan ketika ditilang itu ada surat tilang, bukan? Surat tilang. Nah, kemudian surat tilang itu ternyata kalau kita nggak ngerti hukum, lalu lintas kita nggak tahu surat tilang itu fungsi satu surat deh. Padahal ada surat merah, ada surat biru. Nah, ketika ada orang yang bawa surat merah, surat tilang merah, oh ternyata dia kalau secara hukumnya kita pahami dari jalur hukumnya bahwa surat tilang merah itu orang yang melawan petugas dan ingin dan masuk dan menjemputnya melalui jalur pengadilan. Nah, setelah 14 hari. Nah, tapi kalau surat tilangnya biru, nah dia patuh terhadap hukum dan membayar denda tersebut karena dia melakukan kesalahan tidak pakai helm atau mengebut di batas kecepatan yang di apa ambang batas kecepatan yang diatur oleh tol misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut saya bisa tengok orang ini ternyata yang tilang merah ini orangnya emosian atau bagaimana gitu. Nah, saya tahu. Nah, kalau yang biru ini dia tenang, dia tahu dia salah, dia akan sekali membayar denda, besok dia tidak mengulangi lagi karena itu efek jerah. Nah, disitulah seni bagaimana hukum itu menurut saya, bagaimana kenapa di dunia hukum ini sekarang saya tulis karakter orang gitu. Nah, seperti itu. Ketika dia terdesak oleh kena aturan hukum atau bagaimana, kita tahu karakter seseorang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan aja nih di materi kita selanjutnya. Ketika membahas ideologi negara. Nah, ideologi negara ini sebagai perangkat, gagasan atau konsep berpikir negara. Nah, adalah sebagai tatanan nilai yang diharapkan dapat diaktualisasi dengan baik oleh negara yang dipresentasikan oleh pemerintah dan juga oleh warga negaranya. Ideologi tersebut pada dasarnya nih merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama ideologi itu. Nah, untuk apa? Untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nah, ketika ideologi ini menjadi dasar disepakati bersama, kemudian jadikan pedoman dan bersikap dan berperilaku di negara, untuk apa Pak? Gunanya ideologi negara ini setelah kita mendapatkan dasarnya sebagai pedoman kita disepakati bersama dan bersikap sesuai dengan ideologi kita, yaitu yang dihasilkan apa? Menjadi identitas negara. Nah, identitas negara itu dan seluruh warga negara. Contohnya Indonesia nih, terkenal dengan orang yang hobi ramah di seluruh dunia. Nah, orang Indonesia. Nah, seperti itu identitasnya, memiliki identitas. Nah, berbeda dengan Bapak Agus menjelaskan dalam bukunya, buku hukumnya, dia menjelaskan ideologi itu sangat menentukan eksistensi suatu negara. Makanya masing-masing negara itu memiliki ideologi sendiri masing-masing gitu. Nah, ciri khasnya atau hal yang menjadikan pedomannya dalam bernegara. Nah, nilai-nilai yang dijadikan pedoman tersebut atau yang dijadikan ideologi bagi masing-masing negara tersebut akan mengantarkan bangsa yang memiliki apa? Bangsa yang memiliki peradaban yang membanggakan karena dia mempertahankan apa yang sudah disepakati bersama dan apa yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku di negara yang masing-masing itu. Nah, jadi dia bisa membanggakan dan menciptakan peradaban yang baik gitu. Nah, sekaligus apa? Sekaligus dia membawa kehidupan yang ideal. Idealnya yang dicita-citakan terutama di dalam berbagai dimensi kehidupan. Karena kita punya cita-cita, bukan? Nah, meliputi apa? Cita-cita kita itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentu yang baik. Nah, tentu yang baik, tentu yang patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Patuh pada Allah Azza wa Jalla. Nah, patuh pada perintah Allah. Yang terutama bagi seorang muslim. Nah, seperti itu. Nah, karena pertama-tama ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ideologi ini memainkan peran sentral. Harus tahu, ideologi ini pasti memainkan peran sentral yang dibentuk sebagai kerangka kerja mental sehingga mendominasi pemikiran sosial di suatu masyarakat. Nah, itu dipresentasikan oleh pemerintah dan juga warga negaranya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat eksistensi ideologi ini bagaimana? Eksistensi ideologi oleh berbagai ahli biasanya dituntut untuk memperlihatkan sifat terbuka, bukan tertutup. Nah, Profesor Jimmy Asidiki dalam bukunya menjelaskan bahwa ciri dari dua tipe ideologi. Yang pertama ideologi tertutup. Ideologi tertutup itu diartikan sebagai
ajaran yang keberadaannya tidak boleh dipersoalkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya jadi ideologi tertutup itu kebenarannya itu tidak perlu lagi dipersoalkan lagi. Nah, tidak hanya menentukan kebenaran dan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi menentukan juga bagaimana hal-hal yang bersifat konkret dan operasional dan tidak bersumber dari masyarakat melainkan dari pikiran elit yang dipropagandakan kepada masyarakat. Nah, itu pemikiran tertutup seperti itu. Jadi negara-negara lain itu membuat pemikiran-pemikiran yang, terutama negara-negara yang punya tenaga, punya superpower, negara-negara yang tergabung memiliki jumlah masyarakat yang luas, memiliki tempat pemasukan yang besar, negara industri, misalnya superpower contohnya kan. Nah, itu di negeri Paman Sam juga itu dijelaskan bagaimana mereka itu kebenarannya itu tidak boleh dipersoalkan lagi bagi mereka. Jadi mereka itu hanya mempunyai dua partai saja dalam suatu pemilihan pemimpin. Nah, sehingga dia tuh dikeluarkan ke masyarakat propaganda sehingga yang mana sih yang harus jadi pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah bentuk dari salah satu ideologi tertutup. Sementara itu di negara kita contohnya adalah ideologi yang terbuka gitu. Yang hanya ideologi terbuka ini adalah ideologi yang hanya berisi orientasi dasar. Nah, sedangkan penerjemahannya kalau kita lihat dari ideologi terbuka ini adalah dalam tujuan-tujuannya dan norma sosialnya, norma sosial politik terutama itu juga dapat dipertanyakan dan dapat disesuaikan gitu dengan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Nah, inilah enaknya orientasi dasar dalam penerjemahannya, tujuan-tujuannya serta norma sosialnya masuk sehingga dapat disesuaikan dengan moral, sehingga norma sosial politiknya masuk gitu. Jadi bisa adanya rakyat dan adanya wakil rakyat seperti itu, dan adanya keputusan itu rakyat ikut andil dalam keputusan terhadap perkembangan suatu negaranya. Nah, seperti itu menurut Profesor Jimli Asidiki dasarnya. Nah, kalau kita lihat menurut Sassen dalam kutipan tulisannya tahun 2007 menjelaskan berbicara mengenai gagasan globalisasi. Nah, tentang saling ketergantungan satu sama lain di era globalisasi ini. Nah, baik hubungan antar negara atau negara dengan non-governmental atau NGO, non-governmental organization atau NGO, globalisasi ini merupakan fenomena yang beragam, meliputi dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya. Nah, jadi globalisasi ini dalam berbagai bentuknya secara langsung melibatkan dua asumsi utama, yaitu dinamika kemajuan berbagai bidang tersebut kita harus lihat dalam realitanya yang telah diperlihatkan. Nah, jadi intinya globalisasi ini perubahan serta perkembangan lingkungan strategis yang berimplikasikan pada kondisi-kondisi yang memberikan peluang dan kendala bagi kehidupan manusia. Namun dalam konteks ini perspektifnya adalah pada dinamika kendala yang dilihat sebagai tantangan karena proses globalisasi dapat menghambat atau bahkan kontras dengan nilai bersama yang dipresentasikan dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, para ahli contohnya Hamilton dalam masalah tata negaraan ini atau masalah globalisasi ini melihat bagaimana lebih fokus globalisasi ini sebagai integrasi perekonomian. Jadi, nah kemudian integrasi teknologi, integrasi politik, sosial dan budaya dan aspek sosial antar negara di dunia. Jadi integrasinya itu berdimensi untuk mengambil bentuk lalu lintas koneksi yang bersifat bebas dan tidak terkecuali beragam juga nilai yang tidak koheren dengan nilai-nilai negara tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini globalisasi ini sangat rentan ya, teknologi yang seharusnya Indonesia ini bisa godul bosor atau menundukkan pandangannya ketika dia melihat teknologi yang ternyata ada berbau konten norma kesusilaan atau pornografi, sehingga kita terfokus ke situ terus bagi generasi muda, dan itu berbahaya bagi peradaban atau perkembangan negara yang berkelanjutan ini, karena terfokusnya kepada
lawan jenis. Karena apa? Karena desakan dari teknologi ini sangat kuat mungkin dari barat, sedangkan kita punya norma kesusilaan, kita punya rasa malu yang tinggi sebagai orang Asia terutama. Nah seperti itu, apalagi Indonesia. Nah ya kan, nah, jadi perlu diperhatikan, ini banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai negara kita. Nah kemudian berbagai nilai yang membonceng arus globalisasi seperti negara agama, negara sekuler, negara sosiodemokrasi, paham radikalisme, fundamentalisme, komunisme, dan juga ateisme ini. Nah, ini juga suatu hal yang menjadikan kendaraan seseorang untuk membuat gaduh negara atau membuat negara itu tidak stabil dan generasinya tuh terancam ketika adanya boncengan di atas kepentingan-kepentingan negara sekuler, negara-negara komunisme, negara-negara yang berpaham ideologi-ideologi yang jauh dari nilai-nilai negara kita tersebut. Nah, dengan begitu terbentuklah internasionalisasi corak berpikir masyarakat untuk dapat melihat apa Pak? Melihat dinamika perkembangan yang terjadi di luar negara. Nah, kita harus telusuri sedikit demi sedikit gitu, tentang internasional ini. Nah, perkembangan globalisasi, negara mestinya tidak takluk nih terhadap tantangan yang terjadi pada rakyatnya. Nah, ada negara yang disebutkan soal tahu adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, ini sebelumnya nih perkembangan yang terjadi tersebut ini menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena bila dihubungkan dengan tesis dari ahli negara, salah satunya tesis Kenichi Ohmae, yang dia menjelaskan bagaimana batas wilayah secara geografinya dan politik itu relatif tidak berubah gitu. Relatif tidak berubah itu bagaimana? Namun berbeda dalam hal pembatasannya gitu. Nah, jadi intinya negara itu karena negara itu tidak dapat membatasi arus globalisasi ini. Jadi intinya dalam hal ini dapat dilihat pentingan negara hadir untuk kepentingan masyarakat. Jadi dengan kewenangannya peran negara untuk mengemukakan dalam mendorong aktualisasi nilai-nilai ideologi negara, nilai-nilai bersama bagi Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara. Nilai-nilai tersebut tertuanglah dalam sila-sila 1-5. Jadi kalau bingung yang tertera dalam sila 1-5 itu bagaimana Pak? Sila norma ketuhanan, norma kemanusiaan, norma persatuan, norma musyawarah, dan norma keadilan. Nah, ini yang perlu dipegang dulu sih, gak usah jauh-jauh sih. 5 sila itu dia sering lupa, padahal yang perlu diingat ada 5 itu, karena kita dalam berideologi atau nilai-nilai bersama bagi Indonesia itu adalah nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara. Nah, tentunya nilai-nilai yang kita bahas tadi itu tidak asing bagi kita gitu tentunya. Nah, dan lagi secara umum kita sudah paham tentang bagaimana ketuhanan itu, bagaimana orang menjadi manusia yang berketuhanan, manusia yang berkemanusiaan, manusia yang mementingkan persatuan dibandingkan kepentingan individunya. Kemudian manusia yang selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana manusia yang adil. Wah, sama gitu, seimbang. Nah, makanya dalam hal ini pentingnya negara hadir untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang harus dipahami. Jadi hanya saja bagaimana praksisnya, praktek dan implementasinya, kiranya inilah menjadi fokus bahasan kita gitu. Yang dimana dalam dikontekstualisasikan bagaimana dengan dinamika tantangan globalisasi, peran negara, implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini berbagai paham. Nah, nilai yang berkembang meliputi berbagai paham, dilihat dari bagaimana nilai transnasional meliputi sekularisme, komunisme, fundamentalisme, pesimisme, animisme, individualisme, liberalisme, hegemoni sektarianisme, kapitalisme, hedonisme, dan nilai praktis. Nah, ini harus dipahami oleh adik-adik lebih mendalam. Nah, ini akan menjadi tugas pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, buatlah tugas tentang bagaimana adik-adik ini memahami dalam konteks ini. Di akhir sesi penjelasan slide
tentang bagaimana berbagai paham ini. Nah, seperti itu. Nah, kenyataan globalisasi. Nah, kalau kita lihat globalisasi ini sebagai sebuah realitas yang tidak dapat dihindari. Globalisasi itu membentuk hubungan lintas negara. Jadi setelah era globalisasi ini hubungan lintas negara. Nah, sehingga lalu lintas tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan satu dengan yang lainnya serta saling membutuhkan dan untuk melengkapinya. Nah, pada satu sisi perkembangan telah memberi dampak positif dan negara dapat merasakan manfaatnya. Dengan perkembangan sistem teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, negara diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan. Nah, teknologi itu adik-adik di era globalisasi ini bagai pisau yang bermata dua. Nah, bagaimana Pak pisau yang bermata dua itu? Kalau digunakan yang baik, membuka yang baik, pisaunya itu akan baik hasilnya gitu. Karena kita punya batasan-batasan terhadap norma 5 sila tersebut. Kalau kita membuka dengan pisau yang baik, kita tidak akan menyentuh ranah-ranah yang negatif atau yang berbau merusak generasi kita terhadap pemikiran-pemikiran yang tidak berketuhanan atau ateis. Kemudian berpikiran bagaimana berpikiran seorang komunisme, berpikiran sebagaimana seorang yang otoriter. Kalau kita betul-betul orang yang berketuhanan, kita menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita paham dengan pisau yang bermata baik ini kita akan mendapatkan kebaikan pula. Berbeda dengan pisau itu kalau digunakan dengan buruk, ya maka dia akan buruk terus dan akan menghasilkan keturunan yang buruk. Makanya ketika pada kita udah dewasa, makanya dakwah itu lebih baik kepada diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita yang paling utama. Karena apa? Karena generasi kita ini gampang banget mengaksesnya. Anak-anak kita gampang kali mengaksesnya besok. Mengakses sesuatu dengan internet semua tahu. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu tergantung orang tuanya mendidiknya gitu. Sehingga yang paling penting didakwahkan pertama atau dibina pertama adalah keluarga, bukan di luar keluarga. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena generasinya kita yang ciptain. Emak-emaknya itu nyiptain anak-anaknya dari sekarang. Bukan orang lain yang diperbaiki dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada satu sisi ya, dan juga berbagai hal yang menjadi prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dicermati oleh masyarakat. Nah, dalam pembangunan ini. Jadi melalui media dengan mudah yang dapat kita lihat itu juga serta diketahui dari website-websitenya menjadi program pemerintah itu apa dari internet itu baik dalam jangka panjang jangka pendek. Nah, jadi menengah maupun jangka menengah. Nah, jadi dia dengan fasilitas sistem transportasi, tol sekarang, penjabat pemerintah pusat misalnya dapat dengan mudah melakukan peninjauan ke daerah. Kalau ada tol misalnya, kalau tol sekarang ke Dumai 1 jam 10 menit. Nah, itu kalau kemarin kan sampai berapa jam? 5 jam ya kan. Nah, ini adalah bentuk dari upaya pemerintah transportasi penjabat daerah untuk memperhatikan daerah-daerah yang di luar Kota Pekanbaru atau di daerah-daerah yang akan berkembang. Nah, ini adalah upaya dari pemerintah tersebut. Nah, hal-hal yang telah dilaporkan dapat dicek langsung di lapangan. Nah, ketika kita melihat di kenyataan era globalisasi ini gini. Nah, jadi intinya kemudahan-kemudahan juga ada kalau kita gunakan dengan baik, yaitu misalnya ada konflik di suatu wilayah, jadi pemerintah dapat dengan segera mengirimkan tambahan pasukan pengamanan ketika ada konflik daerah tersebut. Nah, TNI. Nah, dan juga dari wilayah tertentu itu juga wilayah terjadi konflik tersebut. Jadi intinya kalau kita lihat secara kenyataannya penggunaan di era globalisasi ini bagaimana kita menggunakan sesuatu yang positif, maka dampaknya positif terhadap pengembangan daerah, terhadap permasalahan konflik antar wilayah. Nah, seperti itu bisa diamankan oleh negara. Nah, seperti itu. Nah, itulah upaya-upaya bagaimana realitas yang terjadi. Nah, kenyataan globalisasi, realita globalisasi ini tidak hanya menawarkan dinamika yang berdampak positif ya, seperti gambaran yang tadi yang saya jelasin. Jadi belum tentu juga pemerintah ke daerah menyelesaikan konflik itu belum juga seperti dampak positif seperti itu. Nah, tidak pula kita tidak dapat menafikan juga bagaimana berbagai
permasalahan juga harus ditanggung oleh negara terkait apa spektrum globalisasi ini, gelombang globalisasi ini. Nah, dalam konteksnya dilihat beberapa tantangan, misalnya berbagai nilai di mana identitas paham yang sudah lazim dikenal misalnya, maupun mengambil bentuk baru, adanya paham-paham yang langsung menyebar luas melalui HP WhatsApp, melalui ustadz-ustadz yang ke daerah, atau pendeta-pendeta yang kristenisasi. Jadi semua orang-orang itu dengan pemahaman yang melenceng dari misalnya dari kepercayaan agamanya masing-masing gitu, sehingga membawa untuk membuat suatu daerah sendiri. Daerah itu ini bukan Islam ya, tapi ekstremis itu bukan Islam ya, tapi merata. Tapi jangan satukan, jadi jangan satu arah aja, misalnya kaum musliminnya bukan. Di luar agama Islam juga seperti itu. Selama yang memberontak terhadap negara, dia sekalipun bukan seorang muslim, tetap itu dianggap sebagai teror. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya tersebar luas melalui internet sangat cepat. Dilihat ini bagaimana kita lihat dalam masyarakat itu, informasi itu difasilitasi dengan adanya internet, dengan adanya gadget yang mendukung, HP yang mendukung, sehingga informasi-informasi yang tidak disaring di era globalisasi ini akan berdampak buruk bagi suatu ketahanan keluarga. Nah, karena dia ada juga orang-orang yang dapat ini meninggalkan keluarganya dengan alasan dia ingin berjuang, dia ingin merubah diri, tapi keluarganya ditinggal. Nah, itu di mana norma kemanusiaannya? Di mana sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanannya, yang dia udah menikahi anak orang harus bertanggung jawab terhadap itu. Jangan tinggalkan anak istri ketika tanpa alasan yang jelas, tanpa panggilan untuk membela negara kita, tapi malah untuk hal-hal yang menyimpang dari kenyataannya. Nah, itu bahaya. Nah, teknologi internet membawa perubahan pada kehidupan manusia. Dalam konteks politik misalnya, individu-individu yang tertarik secara sosial, politik sering menggunakan internet untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi sipil dan politik mereka. Kondisi demikian dapat mempengaruhi corak berpikir baik masyarakat maupun penyelenggara negara. Hal ini sejalan dengan uraian yang menyebutkan bahwa di era globalisasi ini rentan sekali nih masuk nilai-nilai dan norma, bahkan ideologi-ideologi baru. Nah, ini perlu diingatkan nih pertama-tama. Dari dinamika lalu lintas pergaulan, interaksi dan akses terhadap nilai-nilai yang berkembangnya perlu disaring betul nih. Bagaimana pergaulan itu penting, apalagi dalam Islam tuh. Seorang itu bergaul dengan temannya itu 11-12 lah jadinya lah. Nah, seperti itu, ketika dia bergaul dengan teman yang salah, tentu dia akan dapatkan keburukannya juga lambat laun. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertama dilihat dari bagaimana hal yang perlu diperhatikan terhadap kondisi-kondisi tersebut, terutama bagaimana peranan yang dimainkan oleh apa yang telah pemerintah upayakan terhadap permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini adalah tantangan globalisasi. Nah, tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologis sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai Pancasila. Seperti kondisi seperti ini menghasilkan dialektik atau terjadinya tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. Warga negara itu dalam memfilter berbagai nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, meliputi pemahaman, kesadaran terhadap nilai-nilai bersama, serta kondisi lingkungannya. Jadi kondisi lingkungan seperti apa, Pak? Kondisi lingkungan yang meliputi seputar masyarakat, kemudian tempat interaksinya masyarakat tempatnya berinteraksi misalnya. Nah, maupun hasil koneksinya itu dengan dunia maya gitu. Tetapi itu dikatakan interaksi. Berbagai tendensi yang diperlihatkan sebagai anak bangsa dalam bentuk pola pikir, dalam bentuk sikap, dalam bentuk perilakunya. Nah, yang kurang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan seperti yang diamanatkan oleh ideologi negara kita, yaitu perangaiannya kok kayak orang barat-baratan, mana dia orang Indonesia loh. Nah, itu juga bahaya. Perangainya ini sudah seperti tidak beragama. Nah, itu juga bahaya. Nah, itu perlu menjadi tantangan
perhatian dalam tantangan globalisasi ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan uraikan juga bagaimana dari yang kita rincikan dalam sila-sila Pancasila tersebut. Nah, lagi. Yang pertama, kalau kita lihat tantangan aktualisasi nilai sila ke-1. Pertama, tantangannya itu adalah implikasi aktualisasi nilai sila ke-1 dari Pancasila pada diri anak bangsa, serta antara lain dapat dicemati atas hasil interaksi nilai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme, sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme. Spiritualitas sila ketuhanan yang Maha Esa ini antara lain mengandung nilai dasar cita-cita kenegaraan dan nilai kesesuaian hubungan sebab dan akibat antara Tuhan, manusia, dan negara. Dan dalam hal itu, setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memeluk agamanya dan keimanannya dan ketakwaannya masing-masing. Nah, sementara itu, komunisme ini atau sosialisme ini merupakan paham yang diyakini ya. Kalau kita tengok komunisme atau sosialisme ini, kalau kita ulas sedikit, mereka itu meyakini bahwa pemilik modal itu dikuasai negara. Nah, kepemilikan modal ini semua, kalau komunisme itu dikuasai oleh negara dan secara merata. Nah, komunisme atau sosialisme ini didasarkan pada sudut pandang materialisme dan terdapat ciri ateis karena manusia ini ditentukan oleh dirinya sendiri menurut mereka. Ciri ateis itu. Nah, bukan terikat pada kausalitas dengan Tuhannya atau Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti itu. Dan setelah kita tahu komunisme itu menginginkan kemakmuran secara merata, kemudian dia percaya kepada jika manusia merata, mereka akan damai. Itu sedikit kalau soal akidah tuh juga syirik itu bahaya sehingga membatalkan keislaman, sehingga lebih dekat dengan ateisme dan juga percaya pada diri sendiri yang berlebihan. Sementara Islam tidak menganjurkan untuk percaya diri berlebihan, itu tidak boleh. Nah, gitu. Bahkan bayangan saja meninggalkan kamu gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah komunisme atau sosialisme itu adalah sekularisme, merupakan paham yang membedakan antara memisahkan negara dan agama. Nah, ini nggak boleh. Negara dan agama dipisah itu nggak boleh loh. Apalagi di ideologi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, masa dipisahkan? Ini negara loh, ini agama loh, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan undang-undang kita ini buka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu undang-undang loh. Bahkan kita merdeka dengan bambu runcing. Karena apa? Karena takbir. Karena dengan rahmat Allah kita merdeka. Nah, pencipta kita. Izin Allah yang membuat kita merdeka. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh memisahkan agama dan negara. Kalau lebih rincinya, ya Allah, kita harus lihat. Dalam Islam aja, ludah aja diatur. Ludah. Meludah jangan ke arah kiblat. Nah, ya kan? Kalau diganggu ketika sholat diganggu kinzib, kita meludah ke kiri 3 kali. Tapi lihat dulu ya, kalau sholat berjamaah itu berbahaya. Jadi ludah-ludah kecil, bukan ludah-ludah besar. Kemudian ketika kita meruqyah diri sendiri karena rasa sakit, kita tempelkan jari kita ke tanah, terus kita baca ayat ruqyah dan kita kasih ludah kita, itu adalah obat ruqyah. Ludah aja diatur dalam Islam. Rambut diatur juga dalam Islam. Kalau beruban putih jangan dicat warna hitam atau rambut yang sesuai warnanya. Misalnya orang bule coklat, jangan cat coklat lagi, udah biarkan dia di luar coklat, di luar hitam gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau akikah anak dipotong rambutnya, ditimbang, disedekahkan emas dan perak, terserah. Nah, rambut seperti itu. Jangan potong rambut ketika mau berkorban. Bayangkan rambutnya diatur banget secara detail. Nah, tidak ada ruang sekularisme bagi negara kita. Itu yang paling penting. Kemudian ada setelah sekularisme, komunisme, teokrasi lagi. Teokrasi ini merupakan paham yang memandang antara negara dengan agama tidak bisa dipisahkan. Nah, teokrasi ini adalah hal masih menjadi satu hal yang perlu dikaji lagi terhadap konsep teokrasi ini, terhadap memandang antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti itu.
Karena kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya teladan, ada teladan yang bisa diikutin oleh masyarakatnya. Misalnya pemimpin ini tahajud, pemimpinnya ini beribadah sunnah, walaupun tidak nampak oleh mata, tapi terpancarkan dari bentuk mukanya yang segar, mukanya yang cerah gitu, karena dia melakukan amal-amal sunnah, dan amal-amal sunnah itu membuat menjaga kehidupan kita gitu. Sunnah-sunnah seperti menjaga wudhu, seperti berpuasa Senin Kamis, karena banyak keajaiban puasa selain amalnya yang tidak ditampakkan berapa pahalanya yang sangat besar, tidak tahu walau alam, itu adalah urusan Allah sendiri kalau tentang puasa atau saum. Tapi lihat efek dari puasa terhadap tubuh kita. Tubuh kita tuh menjadi regenerasi tubuh lebih baik. Nah, air kelapa gitu. Air kelapa baik banget untuk orang-orang yang mengalami masalah terhadap tubuhnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terakhir liberalisme. Liberalisme ini lebih ke pemahaman yang berkembang menjadi akar rasionalisme, pakai akal menurut mereka. Nah, liberalisme ini adalah pemahaman yang menginginkan kebebasan individu gitu. Tapi dia ingin beragama juga. Nah, itu menjadi hal yang harus diperhatikan dan tidak perlu didalami dalam berpikiran liberal tersebut, karena Islam sudah sempurna mengatur dari segi ludah aja diatur rambut, tidak perlu mencari pendapat-pendapat yang betul-betul ada penyimpangan terhadap akidah atau keyakinan kita sebagai seorang muslim atau seorang yang beragama. Nah, seperti itu. Kemudian tantangan dan implikasi aktualisasi pada nilai sila ke-1 dengan modus yang hampir sama ini. Nah, pelanggaran kelompok tertentu terhadap melaksanakan kegiatan ibadah dan perusakan rumah ibadah yang terjadi beberapa kali juga menjadi masalah ya, atau contoh aktualisasi yang dimaksud ini adalah tidak heran ketika ada satu agama ini dinamika pandangan terhadap pemahaman toleransi yang bergeser dari hakikatnya gitu. Dalam pengertian yang umum kita lihat toleransi itu dimaknai dengan sikap dan perilaku saling memberi, menghargai, berlangsungnya dua arah gitu. Jadi sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat cenderung memaknai toleransi secara searah, yaitu tuntutan orang lain, memberikan penghargaan kepadanya antara lain atas dasar kebenaran dan kebesaran kelompok. Nah, intinya toleransi itu yang paling betul adalah ketika 75 tahun lalu kita merdeka, tidak ada satupun permasalahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Tidak ada satupun masalah terjadi. Tapi kenapa di 25 tahun belakangan ini terjadi? Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya tantangan toleransi itu adalah tidak mencampuri peribadatan satu dengan peribadatan lainnya gitu. Jangan orang muslim menjaga gereja atau parkirannya. Jangan seorang Nasrani menjaga parkiran masjid dan juga masjidnya. Tapi masing-masing, bagi masing-masing tersebut. Nah, seperti itu. Masing-masing, Islam, Nasrani gitu. Atau agama lain, Konghucu, nah seperti itu. Atau Buddha, Hindu, nah seperti itu. Jangan mencampuri. Jalan berdampingan tapi tidak mencampuri. Nah, itulah yang kita rasakan 75 tahun yang lalu sampai sekarang. Bukan yang seperti sekarang ini, nah, seperti itu. Yang dimana toleransi dibumingin, padahal tidak. Padahal jawabannya sudah tahu, jangan mencampuri satu dengan yang lain. Kita tetap kompak untuk menjaga kesatuan negara kita. Walaupun kita tidak mencampur baurkan agama tersebut, tetap kompak. Karena itu terbukti apa Pak? 74 tahun, 75 tahun yang silam. Sudah terbukti. Nah, tidak ada keraguan bahwa walaupun berbeda keyakinan tetap menjaga kesatuan negara. Nah, itu dia. Jadi tantangan dan implikasi kedua yaitu adalah dapat dicermati nilai kemanusiaan adil dan beradab versus fundamentalisme dan sektarian.
Nah, sila kedua ini antara lain ada mengandung nilai pengakuan atas hakikat kodrat manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, dan dalam hal itu bangsa Indonesia mengakui sebagai bagian dari umat manusia. Nah, jadi intinya Pancasila itu mengandung nilai humanis. Nah, ini harus tahu. Tantangannya apa? Tantangan aktualisasi nilai sila kedua ini adalah pengakuan atas hak asasi manusia. Nah, ketika melihat seseorang atau kelompok mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari sisi kemanusiaan, kita harus tahu juga bagaimana untuk menghandlenya, untuk memberikan musyawarah terhadap suatu masalah tersebut. Nah, seperti itu. Nanti sekelas saja bahasnya. Nah, kemudian tantangan implikasi sila kedua adalah menjilat dan mengambil muka, termasuk model kurangnya rasa harga diri tersebut. Sikap melebihkan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri termasuk tantangan terhadap nilai ini. Nah, hal ini sangat kontras dengan paham Calvinisme dan yang begitu yakin akan kehormatan harga diri suatu bangsa. Dengan keberadaban, mestinya semua berpikir bahwa semua bangsa adalah memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, jadi ini tantangan yang juga perlu mendapatkan perhatian juga. Terdapat sebagian anggota masyarakat yang kurang menjaga martabat dirinya. Nah, contohnya apa? Plagiarisme. Kemudian yang dimana dalam konteks plagiarisme ini terjadi di lingkungan pendidikan plagiat. Makanya saya kontrak kuliah kita ada yang plagiat dapat E karena itu sudah akan melahirkan sifat menjilat dan mengambil muka, itu pasti tuh secara otomatis tuh membuat tugas secara perfect padahal itu bukan dari dia plagiatnya. Tidak boleh sifat seperti itu kita tanamkan dalam diri kita. Dengan cara apa, Pak? Menghindari plagiarisme itu, makanya kita akan terhindar dari hal ini. Seperti itu. Menjiplak karya orang lain, jangan pernah. Plagiarisme saya udah harganya tuh udah nggak bisa ditawar lagi kalau udah kontrak kuliah saya tuh mah. Kalau untuk masalah plagiarisme ini, nah itu perlu dipahami. Kemudian ketiga tantangan dan sila aktualisasi sila ketiga ini Pancasila pada harga diri anak bangsa antara lain dapat dicermati dengan persatuan versus nilai hegemoni komunitas pesimisme. Nah, sila ketiga ini mengandung kebersamaan dan keragaman dan terikat dalam kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka bernama Indonesia. Dalam hal ini dapat dipahami keanekaragaman keindonesiaan ini meliputi manusia, keluarga, kelompok, golongan, suku bangsa, keragaman wilayah, namun juga menjadi satu kesatuan integral baik lahir maupun batin. Jadi sementara itu kita lihat hegemoni ini atau hegemoni sektarian ini yaitu suatu komunitas yang paham didasarkan pemikiran kelompoknya tertentu. Sebagai label komunitas mayoritas memiliki komunitas yang eksklusif. Nah, itu nggak boleh di negara kita, eksklusif. Nah, seperti itu. Tantangannya juga dalam sila ketiga ini bagaimana orientasi dalam persatuan sebagian anggota itu adanya mementingkan kepentingan kelompok. Nah, kepentingan umum dulu nih, baru kepentingan kelompok. Jangan pernah membuat kotak-kotak seperti dalam hal saya ini ormas ini, saya ini organisasi, jangan. Karena negara itu sudah merupakan suatu wadah untuk organisasi. Nah, seperti itu. Jangan pula merasa negara lain lebih memiliki hubungan emosional lebih baik dibanding kita. Jangan juga, karena kita warga negara yang baik akan menjaga martabat negaranya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, bersabar terhadap hal yang tidak bisa dirubahnya. Tapi selalu berdoa untuk kebaikan negaranya. Itu jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimana keempat tantangan implikasinya dalam sila keempat ini harus dipahami pada diri anak bangsa. Antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, versus liberalisme dan hegemoni sektarianisme. Nah, sila keempat ini mengandung nilai penghormatan terhadap demokrasi disertai tanggung jawab yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Jadi
tantangan aktualisasi ini atau nilai sila keempat ini terlihat dari praktik politik identitas, politik nasional, dan politik uang. Nah, politik identitasnya adalah politik yang praktik demokrasinya yang didasarkan pada sentimen primordial. Nah, jadi dalam berbagai kesempatan terlihat juga adanya elit politik yang mengajak masyarakat nih untuk memilih tokoh dengan dasar apa? Etnisitas, yaitu seakan bila masyarakat memberikan hak pilihnya bukan dengan dasar keterkesan demokrasi atau tidak berkeadilan. Nah, itu sering terjadi gitu. Nah, tapi itu sih wajar dalam konteks demokrasi. Nah, kelima ada tantangan aktualisasi. Ini disemati bagaimana kita harus lihat nilai hedonisme dan individualisme. Nah, jadi bersama sila kelima ini mengandung nilai keadilan untuk mewujudkan hidup bersama baik bermasyarakat maupun berbangsa maupun bernegara. Nah, dalam tantangan aktualisasi nilai sila kelima ini terlihat dari pola peran kaum pemilik modal. Nah, pemilik modal ini bagaimana? Yang menguasai pasar. Nah, itu kapitalisme itu kan kapitalisme hanya memperkaya orang-orang segelintir saja, tapi tidak merata gitu. Jadi intinya sehingga masyarakat kelas bawah notabene yang bermodal kecil akan semakin terpinggirkan, nggak bisa gitu. Karena keadilan terus seimbang dan juga kita harus berusaha menjadi lebih baik dari rumah ke rumah. Maksudnya tuh dari satu keluarga kita baikkan keluarga kita karena kita punya keluarga bagi laki-laki. Jadi tantangan terhadap nilai ini juga jadi masalah nih karena kita banyak yang UMKM ya, 87% di Indonesia itu UMKM kan, bermodal kecil dan sebagai terpinggirkan harus kuat dan banyak belajar, skillnya diasah gitu. Nah, tantangannya juga perilaku hedonis lahir di masyarakat. Nah, jadi bergaya hidup boros menjadi bagian pelengkap perilaku hedonis tersebut. Nah, ini adalah implikasi dan tantangan kita sebagai dalam pembahasan kita. Nah, kesimpulannya adalah negara kemudian hadir dalam perannya secara konsisten, tegas merawat nilai bersama melalui pengeluaran kebijakan, penguatan nilai Pancasila, dan menganulir kebijakan-kebijakan di daerahnya yang kurang sesuai dengan nilai Pancasila, pemberdayaan aparatur sesuai fungsi pembentukan badan pembinaan ideologis Pancasila, kemudian sosialisasi perangkulan organisasi sosial kemasyarakatan, juga penegakan sanksi hukum. Nah, peran negara tersebut didukung oleh masyarakat Indonesia dan termasuk di dalamnya representasikan organisasi sosial kemasyarakatan. Dukungan tersebut menjadi bukti bahwa disadari nilai Pancasila adalah bersifat terbuka dan merupakan nilai bersama serta bukan kerangka propaganda pemimpin pemerintahan. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembahasan ini adik-adik semua akan menjadi tugas ya. Tugasnya apa? Tentang kita tantangan terhadap globalisasi ini bagaimana. Nah, ada 2 tugas tentang globalisasi ini. Nanti kita lanjut setelah perkuliahan ini kita akan lanjut dalam Google Classroom, upload tugas di Google Classroom, kemudian absensi jangan lupa diisi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada satu video terakhir dari Rico Buzier ya tentang umur 30 itu kayak mana sih? Di Instagram gue seperti biasa banyak orang ngasih pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, Om, berapa sih batasnya sukses seseorang itu harus diraih? Kalau menurut bapak gue dulu, umur 30 itu maksimal mentok lu harus sukses. Umur 40 lu udah harus bisa nikmatin hidup lu, oke? Dan itu yang gue terapin di hidup gue. Jadi gue meyakinkan diri gue kalau umur 30 gue sudah harus sukses. Umur 40 gue udah bisa seneng-seneng. That's what I put in my mind dan gue kerjakan. But I know kalau bokap gue tuh ternyata salah. Kenapa salah? Ada orang yang lulus sekolah di usia 22 dan dia baru sukses di usia 55 tahun karena tiba-tiba dia buka restoran dan restorannya meledak, atau tiba-tiba dia buka online shop dan online shopnya laku di usia 55 tahun, atau tiba-tiba dia jadi direktur di usianya 55 tahun padahal lulus sekolah atau lulus kuliahnya usianya 22 tahun. Ada orang yang jadi direktur setelah keluar dari kuliah tiba-tiba, mungkin karena bapaknya kaya, gue nggak tahu. No, atau mungkin karena dia hebat banget, jadi kuliah kerja sedikit sebentar lalu tiba-tiba dia dapat promosi tapi meninggalnya usia 50. Ada orang kayak gitu. Ada orang juga yang jadi direkturnya umur 50, matinya umur 90. Ada. Beda-beda banget. Obama itu pensiun di usia 55 tahun. Tapi Donald Trump baru mulai jadi presiden usianya 70 tahun. Sih, beda banget kan? Yang satu pensiun umur 55, yang satu baru jadi presiden usianya 70 tahun. That's two different things. So different. Ada orang yang sampai tua masih single gak kawin-kawin. Ada orang yang udah cerai. Shit. Tapi punya pacar sih. Dan
Not bad. Intinya adalah setiap orang di dunia ini punya time zone-nya masing-masing. Ada orang yang jauh lebih cepat dibandingin lu, tapi ada orang juga yang jauh lebih lambat dibandingin lu. Dan semua itu kuncinya adalah kemauan diri lu sendiri, and also luck. Tapi luck itu apa? Luck itu ya ketika lu punya kemampuan dulu, ketemu timing yang tepat. Jadi tetap kemampuan lu, dan lu gak usah mikirin atau bandingin kehidupan lu dengan kehidupan orang lain yang mungkin jauh lebih sukses atau mungkin di bawah lu. Be yourself, do not think about other people. Remember, everyone running on their own race, their own time. Do not envy them. Do not laugh at them. Because they are in their time zones, you are in your time zones. So relax. You're not too late, you're not too early. Goodbye, smart people. Oke, itu sekian kita mulai dengan awal brainstorming sebelum perkuliahan dimulai, dan kita cooling down di dalam video sesi akhir ini. Nah, untuk melanjutkan perkuliahan kita akan alihkan ke Telegram maupun Google Classroom. Nah, seperti itu. Untuk tugas, kesimpulan dan resume serta beberapa poin yang diberikan dia ketika perkuliahan bisa diupload melalui Google Classroom. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini pertemuan pada materi hari ini, dan akan dilanjutkan berdiskusi dan sesi tanya jawab pada Google Classroom.